Perkenalkan, nama saya Sundar Pagune. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul upaya meningkatkan motivasi belajar sejarah melalui murid pembelajar STAT. Dalam proposal ini dia mencakup beberapa bab, teman-teman. Bab pertama yang saya akan bahas itu latar belakang masalah. Dalam pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Hal ini merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi perolehan ilmu pengetahuan serta penguasaan kemahiran yang tabiat. Dalam kurikulum 2013, murid dituntut untuk mencari materi atau informasi tersendiri, teman-teman. Mungkin ketika murid itu berada di wilayah perkotaan atau wilayah yang mencakup internet yang sangat baik, kurikulum 2013 ini sangat cocok. Akan tetapi bagaimana dengan murid yang berada di wilayah pedesaan yang cakup internetnya tidak memadai, teman-teman? Hal ini akan membebani siswa tersebut. Mengapa? Karena dia akan ketinggalan materi, teman-teman. Yang kedua itu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini mencakup beberapa poin. Yang poin pertama itu bagaimana proses yang diberikan kepada siswa SMK 1 Bualemo. Yang kedua itu bagaimana penerapan model pembelajaran STAT yang ada di SMK 1 Bualemo. Poin yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian pun ada beberapa poin, teman-teman. Poin pertama itu dia agar untuk mengetahui pembelajaran yang ada di SMK 1 Bualemo. Yang kedua itu agar mengetahui penerapan model pembelajaran STAT yang ada di SMK 1 Bualemo. Kita masuk ke bab 2, teman-teman. Dalam bab 2 itu kajian teori. Dalam kajian teori mencakup beberapa teori, tetapi saya hanya mengambil 2 teori saja. Yang pertama teori Nanang. Dia mengatakan model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik yang dalam kurung learning style dan gaya mengajar seorang guru yang dalam kurung teaching style. Teori kedua itu yang dikemukakan oleh Susanto. Ia mengatakan bahwa pembelajaran sejarah juga merupakan cara membentuk sikap sosial. Adapun sikap sosial tersebut antara lain saling menghormati, menghargai perbedaan, toleransi, dan kesediaan untuk hidup bersama dalam nuansa multikulturalisme. Baiklah, teman-teman, selanjutnya kita masuk di bab 3. Di bab 3 ini dia metodologi. Dalam metodologi dia mencakup beberapa poin, tetapi saya membahas 2 poin saja. Poin pertama itu perencanaan siklus. Dalam tahap perencanaan siklus atau tindakan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, perencanaan serta perbaikan RPP. Yang kedua, perbaikan serta pengembangan materi yang kita ajarkan. Yang ketiga, menyediakan media pembelajaran yang kita akan gunakan. Yang keempat, penyusunan materi penelitian. Selanjutnya kita masuk di pelaksanaan siklus. Dalam pelaksanaan siklus, teman-teman, kita juga membutuhkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan salam dan berdoa sebelum mengabsen siswa tersebut. Yang kedua, menyampaikan gambaran besar dengan materi yang kita ajarkan. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, memberikan materi pembelajaran untuk diamati kemudian didiskusikan dalam kelompok. Yang kelima, setelah kegiatan diskusi dilakukan dalam setiap kelompok diberikan kesempatan untuk saling menyampaikan hasil kerja. Yang keenam, setelah siswa menyampaikan hasil kerja diberikan kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya. Yang ketujuh, guru menjelaskan kembali materi yang telah diberikan. Yang kedelapan, guru dan siswa menyimpulkan sama-sama materi yang telah dibelajarkan. Yang kesembilan, menutup pembelajaran pada hari itu. Baiklah, teman-teman, mungkin sekian hasil pemaparan proposal saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.